Salam Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Masih dari rumah kita masing-masing kita akan melakukan ibadah keluarga. Mari kita awali ibadah keluarga ini dengan kita mempersiapkan hati kita dengan pengakuan yang demikian. Ibadah keluarga pada saat ini kami lakukan di dalam nama Allah Bapa yang menciptakan alam semesta dan Tuhan Yesus Kristus, sumber segala kasih yang telah memberikan Roh Kudus kepada kami untuk selalu membimbing kami di dalam kehidupan ini dan seluruh umatnya. Amin. Mari kita memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 64 bait yang pertama. Bila ku lihat bintang gemerlapan dan bunyi riuh ku dengar, ya Tuhanku, tak putus aku heran melihat ciptaanmu yang besar. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, pada saat yang indah ini Engkau telah memberikan kepada kami waktu untuk membangun ibadah keluarga yang masih kami lakukan di rumah kami masing-masing. Sebentar lagi kami akan membaca dan merenungkan sebagian dari firman-Mu. Kiranya Engkau sendiri ya Bapa yang hadir di tengah-tengah kami, agar apa yang akan kami baca dan kami renungkan, Tuhan sendiri yang memberikan hikmat, kemampuan, agar kami dapat mengerti dan memahami kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan kepada kami siap menerima firman-Mu saat ini. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan pada malam hari ini kita akan membaca dari bagian firman Tuhan, Kisah Para Rasul 27, ayat yang ke-39 sampai yang ke-44 yang demikian bunyinya. Saya baca. Dan ketika hari mulai siang, mereka melihat suatu teluk yang rata pantainya. Walaupun mereka tidak mengenal daratan itu, mereka memutuskan untuk sedapat mungkin mendamparkan kapal itu ke situ. Mereka melepaskan tali-tali sau, lalu meninggalkan sau-sau itu di dasar laut. Sementara itu mereka mengulurkan tali-tali kemudi, memasang layar topang supaya angin meniup kapal itu menuju pantai. Tetapi mereka melanggar busung pasir dan terkandaslah kapal itu. Haluannya terpancang dan tidak dapat bergerak dan butirannya hancur dipukul oleh gelombang yang hebat. Pada waktu itu prajurit-prajurit bermaksud untuk membunuh tahanan-tahanan supaya jangan ada seorang pun yang melarikan diri dengan berenang. Tetapi perwira itu ingin menyelamatkan Paulus. Karena itu ia menggagalkan maksud mereka dan memerintahkan supaya orang-orang yang pandai berenang lebih dahulu terjun ke laut dan naik ke darat. Dan supaya orang-orang lain menyusul dengan mempergunakan papan atau pecahan-pecahan kapal.
Demikian mereka semua selamat naik ke darat. Amin. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mau membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasih Tuhan, tentunya kita sering mendengar istilah belai slamet. Sebagai orang Jawa, kita tidak asing dengan istilah belai slamet ini. Belai yang berarti celaka. Sementara slamet itu artinya selamat. Bagaimana suatu bencana atau celaka disebut selamat? Tentu saja yang dimaksud adalah waktu walau ada bencana, tetapi bencana itu tetap membawa keselamatan atau terhindarkan dari musibah yang lebih besar lagi. Sepanjang pasal 27 Kisah Para Rasul yang kita baca ini, kita melihat bagaimana Paulus dan beberapa orang sedang mengalami bencana yang bertubi-tubi. Pertama, Paulus yang hendak beserta rombongannya dibuang ke sebuah daerah pengasingan yang untuk sampai ke tempat itu harus ditempuh dengan perjalanan air, yaitu naik kapal. Yang kedua, dalam pelayarannya kapal itu dihantam badai yang dahsyat dan hampir menenggelamkan kapal dan semua orang yang di dalamnya. Yang ketiga, setelah bencana alam terlewati dan kapal itu terdampar di sebuah daratan asing, ancaman bencana berlanjut dengan rencana pembunuhan dari prajurit-prajurit. Yang ketiga, setelah bencana alam terlewati dan kapal itu terdampar di sebuah daratan asing, ancaman dan bencana berlanjut dengan rencana pembunuhan bagi prajurit kepada Paulus dan para tawanan lainnya. Bertubi-tubi dan silih berganti, ancaman dan bahaya dialami Paulus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara dikasih Tuhan, namun demikian dalam setiap bencana selalu ada jalan keluar dan hikmahnya. Demikian juga yang dialami oleh Paulus. Niat pembunuhan yang dialami oleh Paulus dan para tawanan lainnya dapat terselesaikan dengan tampilnya pemimpin pasukan pengawal tahanan itu. Bahkan perwira itu menghendaki supaya semua orang hidup dengan selamat. Oleh sebab itulah setiap orang diminta menyelamatkan diri dengan memakai berbagai sarana yang ada. Disinilah kita melihat betapapun bahaya dan ancaman terus menghantui kehidupan kita, tetapi jika kita tetap setia melakukan kebaikan, maka selalu saja ada orang baik yang bahkan seolah itu musuh kita akan memberi pertolongan. Sebab memang ketika kapal itu dalam masalah besar karena dihantam ombak, Paulus selalu melakukan kebaikan dan bahkan memberikan nasihat dan menguatkan semua orang. Hasil dari kebaikan Paulus inilah yang menggerakkan perwira pemimpin pasukan itu untuk berbuat baik juga kepada semua orang. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasih Tuhan, apapun yang terjadi dalam kehidupan ini, sebagaimana yang telah kita alami seperti saat ini, marilah kita melakukan perbuatan baik dan selalu bersyukur kepada Tuhan sebagaimana seperti yang diteladankan Paulus. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita ambil saat teduh. Amin.
Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mari kita sambut dengan kita memuji memuliakan nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 408 bait yang pertama. Di jalanku ku diiring oleh Yesus Tuhanku. Apakah yang kurang lagi jika Dia panduku? Diberi damai surgawi, asal imanku teguh, suka duka dipakainya untuk kebaikanku, suka duka dipakainya untuk kebaikanku. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, sebelum kita mengakhiri, kita akan menaikkan doa syafaat. Mari kita siapkan hati kita dan kita masuk doa syafaat. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, terima kasih ya Tuhan atas firman-Mu yang sudah boleh kami baca dan kami renungkan pada saat ini. Mampukan kami untuk tetap berbuat baik dalam setiap situasi dan kondisi yang walaupun itu mengancam keselamatan kami. Mampukan kami untuk tetap melakukan semuanya itu sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Karena kami yakin dan percaya pertolongan Tuhan selalu ada dalam setiap waktu dan tepat pada waktunya. Tuhan, pada saat ini kami juga berdoa buat seluruh jemaat-Mu, terutama saudara-saudara kami jemaat di GKJW, Jemaat Mojo Agung ini ya Tuhan, yang masih dalam kondisi kami belum bisa beribadah bersama. Berkati ya Tuhan seluruh jemaat-Mu, berkati semuanya. Yang sakit kiranya Tuhan sembuhkan, yang dalam keadaan ada masalah kiranya Tuhan berikan penghiburan, kiranya Tuhan sendiri yang memberikan pertolongan. Tuhan, kami juga berdoa buat bangsa dan negara kami yang telah berupaya dalam penanganan kasus virus corona yang melanda di bangsa dan negara kami ini. Kiranya Tuhan memberkati bangsa dan negara kami, seluruh pemimpin bangsa kami, sehingga Engkau memampukan kami untuk melewati pandemi ini ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk persembahan yang sudah kami kumpulkan ya Bapa. Kiranya Engkau sendiri yang memberkati agar semuanya ini boleh menjadikan kemuliaan nama Tuhan, terlebih untuk seluruh keperluan gereja kami ya Tuhan dan kemuliaan nama Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang mungkin saat ini belum bisa membangun ibadah bersama keluarga, kiranya Tuhan memberkati. Yang bekerja kiranya Tuhan berikan kemampuan dan juga berkat-Mu ya Tuhan agar semuanya hanya untuk kemuliaan-Mu. Terima kasih ya Tuhan, sebentar lagi juga kami akan mengakhiri ibadah ini, kiranya Tuhan sendiri yang menyertai kami. Inilah Tuhan doa syukur kami, yang semuanya ini kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasih Tuhan, mari kita memuji nama Tuhan kembali dari Kidung Jemaat nomor 408 bait yang kedua. Jalanku yang berliku, dihiburnya hatiku, di
pencobaan, dikuatkan imanku. Jika aku kehausan dan langkahku tak tetap, dari cadas di depanku datang air yang sedap. Dari cadas di depanku datang air yang sedap. Sebelum kita mengakhiri, mari kita memohon berkat Tuhan yang demikian. Mari kita terima berkatnya. Kiranya anugerah, kasih karunia, dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus yang selalu setia ada pada kita semua, memampukan kita seluruh umatnya untuk selalu berbuat baik saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Amin.